Fokus kita pada kali ini terdapat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 21 yang berbunyi, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kuperbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Sedang penonton, kita tumpukan perhatian kita kepada ungkapan, aku akan mengeraskan hatinya. Apakah sebenarnya maksud ayat ini? Adakah Tuhan yang mengeraskan hati Firaun? Adalah suatu fakta menarik bahwa istilah Ibrani Chazak diterjemahkan sebagai mengeraskan atau dikeraskan di dalam hampir semua kisah Tuhan menangani Raja Firaun. Namun apabila Firaun pula yang mengeraskan hatinya, istilah Ibrani kabed yang digunakan. Apakah bezanya? Sebenarnya makna literal bagi istilah Chazak ialah menguatkan atau mendorong. Sebagai contoh, kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 bahwa Daud menguatkan, istilah itu Chazak, kepercayaannya kepada Tuhan. Perkataan menguatkan ini berasal dari istilah Ibrani Chazak, istilah yang sama yang digunakan di dalam ayat kita pada kali ini. Chazak juga diterjemahkan sebagai menguatkan, mendorong, atau memberi semangat di dalam beberapa ayat seperti Ulangan 1 ayat 38, Ulangan 3 ayat 38, 2 Samuel 11 ayat 25, 2 Tawarik 31 ayat 4, 2 Tawarik 35 ayat 2, Mazmur 64 ayat 5, Yesaya 41 ayat 7, dan Hakim-Hakim 20 ayat 22. Apabila kita mengambil kira makna sebenar pada perkataan ini, kita dapati bahwa Allah sebenarnya mendorong hati Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Tetapi apabila Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya, Alkitab menggunakan istilah lain yaitu kabed, yang berarti berkeras hati di dalam Keluaran 8 ayat 15. Sedang penonton, lalu kita bertanya, mengapakah dorongan dari Tuhan itu membawa kesan berkeras hati kepada Firaun? Kita boleh saja menanya soalan sama tentang mengapa pelayanan Yesus yang mendorong dan penuh inspirasi boleh membuat Yohanes menjadi penyayang, namun pada masa yang sama membuat Yudas menjadi pengkhianat. Seorang telah dilembutkan, manakala seorang telah dikeraskan. Dalam hal sama, matahari yang sama melembutkan lilin akan membuat tanah liat menjadi keras. Setiap manusia didedahkan pada suatu tahap kepada kurnia kasih Kristus. Tuhan itu disebut sebagai matahari di dalam Mazmur 84 ayat 12 yang bersinar kepada setiap manusia. Ada yang menolak dan menjadi keras hati seperti dalam Zakaria 7 ayat 12. Ada yang menerima dan menjadi lembut hati. Hasilnya bergantung kepada respon setiap individu. Shalom, kita bertemu lagi di lain rancangan. Tuhan memberkati.